dan Seluti. Berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Baik pendengar, untuk saat ini dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan, atau Anda juga bisa saksikan di live YouTube RRI Melabuh di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Pendengar, saya akan menemani Anda di program acara seperti biasanya, yaitu kupasan dai, atau nantinya kami juga akan menghadirkan narasumber ke ruangan simak Anda setiap hari Jumat tentunya. Dan seperti yang Anda lihat juga, tidak asing lagi bersama narasumber kita nanti, kupasan dakwah Islam dengan tema menjaga lisan, ya. Dan tanpa buang waktu lagi pendengar, kita langsung saja menyapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya untuk di hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat, Kak Ya, Emma. baik ya. Ini sesuai dengan tema kita ini, atau barangkali ingin menyapa pendengar kita dulu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat bagi kita semua, sehingga pada hari yang sangat mubarakah ini, hari Jumat, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, mudah-mudahan semua yang Allah berikan bisa kita syukuri terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah adalah merupakan suri toladan dalam kehidupan manusia, dan juga Rasulullah adalah orang yang sangat peduli dan cinta kepada umatnya, agar umatnya selalu berada di jalan yang benar, yaitu di dalam agama Islam. Begitu juga selawat dan salam kepada para keluarga dan sahabat, sekaligus kepada para alim ulama yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI program Satu Melabuh dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, yang kami muliakan dan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam kupasan dakwah Islam, kita akan membicarakan sebuah tema, yaitu mengenai dengan menjaga lisan. Jadi menurut agama Islam, manusia itu ada 7 anggota wajib dijaga. Ada 7 anggota yang wajib dijaga, yang setiap kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 anggota tersebut adalah mata, lisan, perut, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Itu 7 anggota yang Allah berikan, yang mesti kita jaga dan juga mesti kita pergunakan pada tempat yang diridai oleh Allah, yaitu mata. Tentu mata ini adalah nikmat yang terbesar bagi kita, maka dituntut oleh Allah untuk mensyukurinya dengan melihat yang baik-baik, melihat yang diridai oleh Allah. Lalu ada perut juga demikian. Menjaga perut artinya
tidak memasukkan ke dalam perut, mengkonsumsikan barang-barang yang haram, yang dilarang oleh agama. Baik haram secara zatnya seperti khamar, najis dan sebagainya, atau haram dalam bentuk usahanya, hasilnya. Nah, makanan itu memang halal tapi usahanya itu yang salah. Juga kita harus menjaga. Juga yang ketiga adalah telinga. Telinga wajib kita jaga. Artinya tidak mendengar sesuatu yang tidak baik. Lebih-lebih lagi kita mendengar yang itu adalah merupakan dosa bagi kita. Itu harus kita hindari. Yang selanjutnya ada tangan. Maka dengan tangan ini juga kita harus menjaganya, tidak mempergunakan untuk menyakiti orang lain, tapi kita pergunakan untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain, yaitu dengan cara kita menolong orang lain. Yang selanjutnya kaki juga demikian, kita melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah, ke majelis ilmu, ke masjid dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kemaluan juga demikian, kita salurkan pada tempat yang halal, pada istri kita, istri yang sah, terhindar daripada perzinaan dan sebagainya. Dan yang satu lagi adalah lisan. Lisan ini mulut kita, mesti kita jaga. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan mengenai dengan menjaga lisan. Yang pertama sekali adalah pengertian daripada menjaga lisan. Bagaimana maksud menjaga lisan itu? Maksud daripada menjaga lisan adalah kita berhati-hati dalam berbicara, dalam mengeluarkan sebuah kata, dalam mengeluarkan sebuah ucapan, tidak di dalam bicara itu ada dusta atau hoak, dan juga tidak ada menyakiti hati dan perasaan orang lain. Itu maksud daripada menjaga lisan, yaitu hati-hati dalam berbicara, dalam mengeluarkan kata-kata, tidak ada unsur dusta di situ ataupun hoak, dan juga tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain ketika kita berbicara dengan seseorang. Itu yang disebut dengan menjaga lisan. Adapun menjaga lisan ini, itu ulama sendiri mengakuinya, seperti yang disampaikan oleh Muhammad bin Wasi', salah seorang ulama khalaf. Beliau mengatakan menjaga lisan itu lebih berat daripada menjaga dirham dan dinar, daripada menjaga uang. Jadi beliau mengatakan seperti ini, hifdzul lisani asyaddu 'alan nasi min hifdzid dinari wa darahim. Jadi maksudnya apa? Menjaga lisan itu lebih berat atas seorang manusia daripada menjaga dinar dan dirham. Menjaga uang. Kalau uang tidak bisa kita jaga oleh kita sendiri, bisa kita suruh jaga dengan orang lain, yaitu kita menaruhnya di bank umpamanya, atau di dalam berangkas, yang terhindari dari pencurian dan perampokan, yang terhindari dari kejahatan. Tapi lisan ini itu sulit sekali kita jaga. Ulama sendiri mengakui seperti itu. Apalagi kita sebagai orang awam, yang mudah-mudahan dengan kita berbicara ini tentang menjaga lisan, itu menjadi pertimbangan bagi kita sendiri, terutama bagi kami yang berbicara ini, dan juga bagi kita semua yang mendengarnya. Memang menjaga lisan itu sangat sulit, sangat sulit ketimbang kita menjaga harta benda. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan salah satu daripada Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Rasulullah wafat, yaitu diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Nadamtu sukuti marratan, lakinni nadamtu alal kalami miraran. Aku tidak pernah menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesal terhadap pembicaraanku. Oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana terhadap rakyatnya. Beliau mengatakan beliau tidak pernah menyesal
terhadap diamnya. Artinya beliau tidak berbicara, tidak pernah menyesal. Kalau bicara tersebut itu tidak ada bermanfaat sama sekali untuk dirinya dan untuk orang lain. Jadi diam beliau tidak pernah menyesal. Yang beliau sesali, yang sangat beliau sesali adalah ketika beliau berbicara. Ketika beliau berbicara, yang bicara itu tidak bermanfaat, yang bicara itu tidak berbekas kebaikan dalam bicaranya, itu yang beliau sangat sesali. Maka beliau mengatakan di makalah yang lainnya adalah sebaik-baik teman adalah orang yang selalu menunjukkan kesalahanku, kata Umar. Sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kesalahanku. Salah satunya adalah kalau ada teman yang menunjukkan bahwa bicara itu salah, bicara yang dia sampaikan, ngomongan dia yang dia keluarkan itu salah, ditegur atau ditunjukkan oleh teman bahwa itu salah, maka Sayyidina Umar bin Khattab itu menjadikan orang tersebut sebagai sebaik-baik teman. Jadi dari makalah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menjaga lisan itu memang sangat berat. Sangat berat, lebih berat daripada menjaga harta. Bahkan Umar sendiri mengatakan bahwa berbicara itu akan akan aku sesali berkali-kali, bukan sekali. Yang bicara tersebut dalam tanda petik tidak ada bermanfaat dan tidak ada bekas kebaikan. Tetapi kalau berbicara itu ada manfaat dan berbekas kebaikan pada ucapan yang kita keluarkan, maka silakan bicara. Silakan bicara. Jadi dalam menjaga lisan itu bagaimana cara menjaga lisan? Di sini ada beberapa hal yang kami kutip. Cara menjaga lisan itu yang pertama adalah menghindari perkataan yang belum diketahui kebenarannya. Itu yang sangat penting. Kadang-kadang kita terlalu latah, begitu ada sebuah berita langsung kita ungkapkan yang orang lain itu belum mengetahuinya, langsung kita sampaikan yang kita sendiri kadang-kadang belum mengetahui tentang kebenaran daripada sebuah berita itu. Saya teringat satu perkataan ulama mantik, itu setiap khabariyah, informasi itu mahtamala sidqa wal kidba, itu bisa dipertanggung kepada benar dan bisa dipertanggung kepada salah. Jadi sebuah informasi yang informasi itu selain daripada Allah dan Rasul, itu bisa dipertanggungkan kebenarannya dan juga bisa dipertanggungkan kepada kesalahan. Artinya apa? Sesuatu yang belum pasti benar itu bisa potensi menjadi salah, dan juga sesuatu yang belum tentu salah juga berpotensi benar. Maka oleh kita dalam berbicara hendaklah kita menghindari perkataan yang belum kita ketahui tentang kebenarannya. Maka jangan latah kita, baik dalam berbicara secara nyata atau berbicara di dalam alam maya, dalam dunia maya seperti Facebook, WA, Instagram dan sebagainya. Kita kadang-kadang terlalu latah. Maka ini sangat penting kita mengetahuinya. Kenapa? Karena antara lisan kita dengan hati kita dan juga dengan iman kita itu ada hubungannya. Dalam hadis Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu saja yang menjadi patokan dan patron serta pedoman bagi kita. Siapa saja yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Hendaklah dia berkata yang baik. Perkataan itu ada bekas kebaikan dalam perkataannya, aw liyasmut, atau dia tidak bisa berkata baik, yang ada kebaikan, bekas kebaikan dalam ucapannya, maka hendaklah dia diam. Maka kalau kita lihat di situ, antara lisan kita punya hubungan dengan keimanan. Maka keimanan seseorang itu, keimanannya yang baik adalah dia itu selalu berkata benar, selalu berkata jujur,
selalu tidak pernah berdusta dalam ucapannya dan tidak pernah menyakiti hati serta perasaan orang lain. Walaupun orang lain itu anak kita sendiri, walaupun orang lain itu adalah istri kita sendiri, maka kita jaga sebagai suami, jaga perasaan istri, sebagai seorang ayah, jaga perasaan seorang anak. Begitu juga sebaliknya, seorang istri jaga perasaan suami, seorang anak harus menjaga perasaan ayah dan ibunya dalam mengucapkan sebuah perkataan. Nah, jadi ini bagi kita, patron bagi kita, bahwa antara ucapan dengan lisan itu punya hubungan. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, maka dia itu lisannya selalu mengucapkan yang benar. Lisannya selalu mengeluarkan perkataan yang baik. Ataupun tidak bisa liasmud, hendak dia diam. Diam saja, jangan berkomentar, jangan mengeluarkan kata-kata, jangan memberikan pandangan yang itu perkataan atau perkara-perkara yang belum jelas. Tapi kalau perkara yang sudah jelas diminta solusi, silakan. Tapi kalau perkara belum jelas, itu hendaklah kita menghindarinya. Itu yang pertama. Nah, pendengar, tentunya kita juga memberikan kesempatan untuk Anda di mana saja berada, tidak hanya dalam Kota Melabu, di luar Kota Melabu silakan dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811 688 9697. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik Ustadz, tadi Ustadz sudah menjelaskan apa pengertian dari menjaga lisan ya. Dan sambil kita menunggu penelpon yang pertama sekali, saya juga ingin bertanya, bagaimana cara sikap menjaga lisan yang pertama ya, bagaimana cara menjaga sikap menjaga lisan, dan yang kedua pertanyaan saya, apa dampak positif menjaga lisan? Oke, mungkin sebelum kita menerima penelpon ya, kita masih menunggu partisipasi dari pendengar kita di 0811 688 9697. Tapi sepertinya ada penelpon Ustadz, apa kita terima dulu ya? Karena nanti kasihan pendengar kita. Kita langsung terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Sarudin di Melabuh. Bukan, ini Bapak Kasiman dari Pak Kasiman di Pantai Cermin. Baik Bapak, selamat siang Bapak. Semoga sehat Bapak ya. Alhamdulillah sehat. Iya, ini tema kita Pak, menjaga lisan. Ya, terima kasih. Ini Ustadz siapa ini? Ustadz Armia. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau tanya juga sedikit pertanyaan. Cuma sebelum saya bertanya, ini kan ada cerita ini masalah karena saya dengar masalah Umar. Masalah Sayyidina Umar, kan dia juga pernah itu mempunyai kesalahan. Waktu dia ronda malam, sedangkan dia khalifah tapi dia ronda malam sendirian. Kemudian ada di rumah orang itu terdengar suara orang melagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Kemudian kan dia buka, arahnya itu bukan langsung marah. Diam-diam dia buka pintu masuk ke rumah orang itu, langsung dalam baru ditegur. Kemudian apa itu yang kamu kerjakan itu kan pekerjaan itu kan nggak benar. Ini kamu harus dibawa ke istilahnya ke istana lah untuk disidang. Kemudian kan dibalas ini sama orang yang ditanya sama Umar ini, saya satu kesalahan. Sedang Sayyidina Umar juga itu kan punya ketiga kesalahan. Kenapa harus saya? Apa kesalahan saya? Yang pertama, masuk rumah tanpa assalamualaikum. Yang kedua, itu masuk rumah orang tanpa tahu saya izin, istilah masuk dari belakang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa teguran itu terlalu keras, sedangkan Sayyidina Umar ini seorang khalifah Jadi kenapa tidak dipikirkan kesalahan sendiri, kenapa saya harus ini? Kemudian tanpa jawab, Sayyidina Umar langsung pulang, tidak jadi menangkap orang itu. Kemudian mereka akan bertanya kepada para sahabat sampai dia menyesali kesalahannya sendiri, Sayyidina Umar. Nah, itu yang pertama kan, bukan kita aja punya kesalahan, sedangkan Sayyidina Umar juga punya kesalahan. Benar. Nah, itu satu. Yang kedua ini masalah
kesalahan-kesalahan para sahabat waktu ditanya sahabat. Saya pun agak lupa ini sejarah-sejarah ini. Cuman ini saya tanyakan aja masalah jaga lisan ini. Sebab ini dalam peribahasa kan ada dikatakan diam itu adalah emas daripada kita berbicara tanpa manfaat. Jadi yang bagaimana kalau kita mendengar sedang duduk rame-rame misalnya di pantai-pantai kedai, duduk-duduk di halaman kedai. Kemudian ada bicaraan-bicaraan itu menyeleweng dari agama, maksudnya dari bicara itu memang dilarang dalam agama. Apakah kita juga untuk diam aja ataukah harus kita tegur? Nah, ini satu. Sebab ada selalu kita dengar ini masalah dunia ini banyak itu yang menyepelekan agama. Teman-teman kalau sedang bicara. Jadi saya pernah juga itu saya tegur. Itu ini kalian ini seperti setan itulah yang dibilang setan berbentuk manusia kayak kalian ini. Memang di depan mereka saya bilang waktu itu waktu tempat orang kenduri. Saya bicara masalah tipu sana tipu sini itu jadi kebanggaan. Orang yang kena tipu itu kan ngomong ini ngomong itu. Karena kamu nggak bisa cari jalan untuk cara nipu, itulah saya bilang berarti kamunya memang setan berbentuk manusia. Kalau setan berbentuk jin memang nggak nampak, ini setan berbentuk manusia ini. Itu yang payah kita lawan. Itu pernah saya bilang langsung diam mereka. Baik. Kemudian ada beberapa persoalan saya pun lupa banyak itu maka kita kalau tanpa ilmu ini walaupun kita selalu istilahnya kita kuat ibadah tanpa ilmu ini yang menjadi masalah selalu karena dia itu ibadah kadang-kadang menampakkan untuk mencari dunia, untuk mencari perhatian supaya bisa diangkat jadi jabatan ataupun untuk mencari uang. Dinampak-nampak ini saya pun mohon maaf juga ini pun saya sudah keterlaluan ngomong. Baik, Pak. Itu saja Bapak. Saya mohon maaf supaya nanti Bapak Ustadz jelaskan bagaimana itu, apakah ini termasuk munafik atau bagaimana. Sebab munafik ini kan ada 3 macam. Pertama, kalau bicara dusta. Yang kedua, kalau janji bohong, tidak pernah tepati atau ingkar. Yang ketiga, setiap percaya berkhianat. Nah, kan ciri-ciri munafik. Nanti tolong Bapak Ustadz jelaskan. Ini saya mohon maaf sebelumnya kepada pendengar semua yang merasa seperti ini. Hanya itu aja. Semoga Bapak Ustadz bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz ya. Bapak Kasiman tadi. Kasiman di Pantai Cermin. Baik. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan dari Pak Kasiman, saya jawab dulu pertanyaan dari Kak Emma. Baik. Jadi sikap menjaga lisan dan dampak positif. Itu tentunya setiap kita menjaga lisan ada dampak positif. Setiap kita tidak bisa menjaga lisan juga ada dampak negatifnya. Itu bagaimana sikap kita dalam menjaga lisan? Apakah kita tidak ngomong atau kita harus diam selalu? Tidak, kan? Karena kalau kita melihat kepada bicara yang oleh ulama sufi mengatakan bicara itu adalah wajib. Wajib dalam hal menegur kesalahan pada orang lain, terutama sekali adalah kesalahan di keluarga. Karena kita sebagai kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluarga, jaga diri kalian dan juga jaga keluarga kalian. Maka kita wajib menegurnya. Itu bicara itu adalah hukumnya wajib. Dalam bentuk perintah juga demikian. Wajib kita perintah, nak bangun salat. Nak tidak boleh seperti itu. Itu dalam hal bicara seperti itu wajib. Ada kala bicara itu adalah hukumnya sunat. Bicara wajib tadi selain memang dengan lawan bicara juga, karena yang dikatakan bicara itu adalah mengeluarkan ucapan, termasuk membaca bacaan-bacaan sholat, itu kan wajib.
Dan yang ada hukumnya sunat seperti berzikir dan sebagainya. Ada hukumnya yang mubah. Mana mubah ini adalah boleh dalam agama. Seperti kita dalam kehidupan kita punya kebutuhan untuk bicara. Kita akan tahu informasi sesuatu. Misalnya kita tanya pada orang lain, kapan waktu kita melakukan ibadah bulan umpamanya, atau kapan kita melakukan sesuatu bulan umpamanya, itu adalah hukumnya mubah. Tapi kalau sudah berlebihan itu nanti dikhawatirkan akan menjadi haram. Maka perkataan yang mubah ini adalah kita ngomong sekedar untuk tersampainya maksud dan tujuan kita. Tersampainya maksud dan tujuan kita. Seperti misalnya dalam rangka jual beli. Itu berbicara dalam rangka jual beli, apalagi dengan lawan jenis, itu sekedar sampai maksud dan tujuan daripada jual beli itu sendiri. Jadi ada juga bicara itu bicara yang haram. Bicara yang haram ini yang mengandung kedustaan, yang mengandung hoaks, yang menyakiti perasaan dan hati orang lain. Ini akan menjadi haram. Bahkan bisa-bisa juga dengan bicara itu akan menjadi murtad. Maka benar seperti kata Pak Kasiman, kita harus ada ilmu. Karena murtad itu ada kala dengan itikad, dengan hati, ada kala dengan perbuatan, bahkan ada kala juga dengan perkataan. Jadi kalau ada orang misalnya menghalalkan barang yang haram, itu bisa menjadi murtad dia. Itu kan dengan ucapan yang dia ucapkan. Umpamanya seperti ini, ada seorang mengatakan ganja itu kalau tidak mabuk tidak haram umpamanya. Nah, ganja itu kalau tidak mabuk tidak haram. Itu salah perkataan seperti itu. Bisa-bisa jadi murtad karena menghalalkan barang yang haram. Jadi ganja itu salah satu adalah jenis narkoba yang dalam hukum dalam Islam itu dilarang. Karena bisa merusakkan akal. Ketika ada seorang mengatakan ganja itu kalau tidak mabuk tidak haram, itu bisa jadi murtad ya. Kenapa? Karena dia itu menghalalkan barang yang haram. Ganja itu haram, tapi ucapan dia itu halal. Adapun dampak positif daripada diam itu sangat banyak. Sangat banyak dampak positif. Maka ilmu dan hikmah itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang lebih banyak diam. Makanya orang-orang terdahulu, orang-orang alim terdahulu, mereka sebenarnya tidak banyak bicara. Mereka lebih banyak mengasingkan diri dengan manusia, berkhalwah, hanya bermunajah dengan Allah. Kenapa mereka mengasingkan diri dengan manusia? Salah satunya adalah supaya mereka tarkul kalam, meninggalkan pembicaraan. Karena dengan kita meninggalkan pembicaraan itu, maka pikiran kita itu akan cerdas, akan pintar. Dan juga dengan kita meninggalkan bicara tersebut, dalam artian kita menjaga lisan, bukan berarti tidak bicara. Artinya bicara sekedar yang perlu saja, barang-barang yang bermanfaat dan mengandung kebaikan di dalam bicara kita. Ketika kita diam, selain mencerdaskan pikiran kita, juga akan mencahayakan hati kita. Maka Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah makalahnya, salah satun tazidu fil aqli. Ada 3 perkara yang menambah kecerdasan akal seseorang itu. Salah satunya adalah watarkul kalami fima la ya'ni. Meninggalkan bicara, artinya tidak berbicara pada barang yang tidak ada bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Baik. Nah, di samping itu juga kan terhindari daripada dusta. Karena makin banyak kita ngomong, makin banyak dosa, makin banyak salah, makin banyak dosa. Nah, jadi itu salah satu dampak positif yang daripada meninggalkan pembicaraan ini. Baik. Lalu kita jawab daripada pertanyaan Pak Kasiman. Beliau tadi sedikit menceritakan kisah Umar bin Khattab dalam hal menegur rakyatnya. Ketika itu Umar bin Khattab adalah sebagai khalifah, sebagai presiden, menegur rakyatnya. Beliau memang
manusia biasa, sama seperti kita, cuma kelebihan beliau adalah seorang sahabat dekat dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, melihat langsung dengan Rasulullah. Dan apabila kita ikut para sahabat ini, insya Allah kita tidak akan tersesat. Kata Nabi, sahabatku bagaikan bintang. Artinya kalau kita tersesat di lautan, orang pasti akan melihat bintang, dia sampai ke darat. Begitu juga kita dengan mengikut sahabat Nabi. Tapi perlu kita lihat bahwa sahabat ini juga manusia. Beliau punya kesalahan, tidak ada yang maksum. Baik kesalahan perbuatannya, kesalahan ucapannya, sikap dan sebagainya. Maka tadi kalau disampaikan oleh Pak Kasiman, yang pertama masuk ke rumah orang tanpa salam. Memang benar, karena datang ke orang atau ke rumah orang itu ucapkan salam 3 kali. Tapi apabila 3 kali tidak dijawab salam, walaupun ada orang di rumah, berarti dia tidak siap menerima tamu, tidak siap menerima kita. Maka kita harus kembali. Ya, itu salah satu ada bertamu. Lalu tanpa izin, tanpa permisi masuk ke rumah orang, salam tidak, permisi tidak, lalu menegurnya dengan keras. Memang ada sebuah perkataan, kalau tidak salah kami ini perkataan daripada Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Barang siapa yang menegur orang lain di khalayak ramai, maka justru itu dia bukanlah memperbaiki orang lain, tapi itu adalah sebuah penghinaan. Jadi kalau ada orang salah ditegur dalam khalayak ramai, itu bukanlah sebuah pelajaran, juga sebuah penghinaan. Tapi kalau dia ada kesalahan, kita panggil, kita tegur, kita berikan arahan, maka itulah justru orang yang memperbaiki orang lain. Nah, jadi Sayyidina Umar di sini kan menegur secara keras di khalayak ramai, di hadapan sahabat atau teman-teman rakyatnya itu yang membuat kesalahan. Maka Sayyidina Umar beliau mengatakan, ini Pak Kasiman tidak habis menceritakan, sehingga Sayyidina Umar menceritakan mengatakan apa dikatakan Sayyidina Umar, sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkan kesalahanku. Jadi aku sudah salah, kata Umar. Saya sudah salah. Saya masuk rumah tidak salam, saya masuk rumah tidak permisi, saya masuk menegur seseorang itu dengan teguran yang keras. Maka kalian menegurku, maka saya menjadikan kalian sebagai teman terbaikku. Kata Umar, sebaik-baik teman adalah orang yang menunjukkanku tentang kesalahanku. Maka setelah itu Sayyidina Umar selalu bertanya kepada orang yang dia jumpai, apakah pada diriku ada sifat atau ciri-ciri kemunafikan? Apakah dalam diriku ada kesalahan? Itu setiap orang yang ditemui oleh Sayyidina Umar selalu bertanya. Kalau tidak ditegur oleh orang lain, justru Umar bertanya, kenapa kalian tidak menegurku? Apakah aku tidak salah? Apakah aku sudah benar? Nah, maka dengan teguran itu Sayyidina Umar akan memperbaiki dirinya. Nah, jadi seperti itu Pak Kasiman. Dan yang kedua, memang ada istilah diam itu emas, bicara itu perak. Artinya emas lebih mahal daripada perak. Nah, jadi emas lebih mahal daripada perak. Diam yang bagaimana? Diam yang disebutkan malayani. Artinya bicara-bicara yang tidak ada manfaat sama sekali, itu lebih baik diam. Tapi kalau ada manfaat, berbekas manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain, maka silahkan berbicara. Nah, itu udah sebaliknya. Diam itu perak, bicara itu emas. Jadi kalau diam emas, bicara perak, maka itulah diam yang kira-kira kita bicara itu akan keluar kebohongan, akan menyakiti dan perasaan orang lain. Lalu bagaimana cara kalau ada orang yang berbicara di depan kita atau di tempat duduk kita? Caranya adalah kita tegur. Tegurnya juga dengan sopan santun. Kalau tadi disebut kamu seperti setan itu, kalau orang menerima silakan. Tapi kan punya bahasa. Kalau tidak bisa ribut, tambah masalah. Padahal kita ingin menyelesaikan masalah, justru tambah masalah. Kalau kita katakan dia itu sebagai setan, kan? Kalau tidak ribut, silakan. Kan? Tapi juga harus kita hindari, karena
dalam dalam menyampaikan mau'idah, itu dengan mau'idah hasanah, yaitu dengan teguran, dengan pelajaran yang baik, billati ia ahsan, dengan sebaik-baik perkataan atau perbuatan kita yang itu akan menjadi dakwah bagi kita. Jadi kita harus menegur seseorang itu harus berpikir juga bagaimana kata-kata kita tadi tidak menyakiti perasaannya juga ya. Benar. Ya, jadi jangan juga menyakiti perasaan. Padahal tujuannya baik, tapi caranya cara salah. Ya, atau fahzur, kalian hindari saja. Artinya kalau tidak bisa menegur, yang berbicara itu orang yang punya kekuatan umpamanya. Kalau kita tegur nanti akan menjadi masalah bagi pribadi kita. Baiknya tinggalkan mereka saja. Nah, karena kita hanya membenci dalam hati bahwa bicara yang mereka bicarakan itu tidak benar, saya tidak menyukai. Tinggalkan saja. Nah, itu cara menghapus atau menghilangkan sebuah kemaksiatan. Kalau bisa tegur, kalau tidak bisa tegur, berarti hindari, dan harus ada rasa kebencian terhadap yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Ya, mungkin itu saja. Itu saja. Untuk Pak Kasiman ya. Pak Kasiman. Baik, untuk Pak Kasiman di Pantai Cermin, semoga penjelasan tadi bisa memberikan suatu kepuasan tersendiri untuk Pak Kasimannya ya. Jadi juga karena waktu Ustadz ya, karena waktu, jadi kita mendengar tentunya dari Ustadz kita sendiri di closing terakhir ada yang masih ingin disampaikan terkait dengan tema yaitu menjaga lisan. Dipersilakan. Ya. Baik. Sebenarnya kalau ditanyakan apa yang akan disampaikan lagi, itu sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak. Nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktu. Yang tadi adalah menghindari perkataan yang belum kita mengetahui kebenarannya. Itu lebih baik hindari. Dan yang kedua, setiap apa yang kita dengar tidak perlu kita sampaikan. Apa yang kita dengar tidak perlu kita sampaikan. Nah, itu jangan apa yang kita dengar kita sampaikan ke orang lain, kita ceritakan ke orang lain. Itu kebiasaan kita. Maka jangan biasakan dalam hal tersebut. Karena apa yang kita dengar itu bagi kita baik, tapi kalau kita sampaikan ke orang lain bisa jadi tidak baik. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan di dalam bicara. Jadi apa yang kita dengar tidak mesti kita sampaikan semua ke orang lain. Cukup diri kita saja yang tahu. Lalu juga menghindari sikap berlebihan dalam bicara. Nah, seperti kita sampaikan tadi, lebih-lebih bicara yang mubah. Yang kita sehari-hari sering bicara yang mubah, yang dibolehkan dalam agama, tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang dibolehkan dalam agama, kalau sudah berlebihan itu akan menjadi tidak baik. Ya, makan dibolehkan dalam agama, hukumnya mubah. Tetapi kalau sudah berlebihan dari makan, itu tidak baik. Berdampak kepada jasmani kita dan juga berdampak kepada rohani kita. Begitu juga kalau berbicara dalam agama itu dibolehkan, tapi jangan berlebihan. Ada dampak untuk jasmani kita dan juga ada dampak untuk rohani kita. Dampak untuk dunia kita dan juga dampak untuk akhirat kita. Maka jangan berlebihan dalam berbicara. Yang selanjutnya, ini kadang-kadang kita sering menyombongkan diri, membanggakan diri dalam berbicara. Maka harus kita hindari. Kita hindari. Apalagi kadang-kadang orang lagi bicara, datang kita langsung memotongkannya seolah-olah kita yang lebih tahu. Padahal yang kita sambung bicaranya itu kadang-kadang tidak sambung dengan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Maka kita harus menjauhi sikap sombong dan berbangga diri. Dan yang sangat penting lagi adalah kita harus menghindari ghibah dan juga menghindari adu domba di dalam sebuah pembicaraan kita. Itu yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ghibah dan adu domba itu bukan hanya saja merusak orang yang berbicara, tetapi juga merusak orang yang mendengar dan juga merusak orang yang lainnya. Nah, itu sangat penting, apalagi kita sekarang ini pendengar RRI dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dalam rangka pilkada ini. Nah, saya melihat adu misi-misi silahkan. Terutama kali kita sebagai
pendukungnya. Ini saya lihat menurut pandangan kami dalam satu kampung itu bisa menjadi retak dengan hal seperti itu. Padahal perbedaan kita sikapi dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan kekuatan yang besar dengan adanya perbedaan. Jadi jangan saling bermusuhan. Maka itu yang perlu sangat kita ingat, apalagi di dalam beberapa bulan ini kan kita lagi dalam rangka pilkada ini, maka jaga lisan kita, jangan terlalu berlebihan dalam menyampaikan. Silakan menyampaikan yang kita dukung, tapi jangan berlebihan, apalagi